TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan. Pidana khusus tindak pidana korupsi nomor 20, 21 dan nomor 22 Pitsus TPK 2024 PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Syahrul Yassin Limpo, terdakwa Muhammad Hatta, dan terdakwa Kasdi Subagiono dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Silakan penuntut untuk memasuki ruang persidangan. Baik, silakan duduk. Yang mulia, saksi meringankan hingga hari ini belum ada izin dari kementerian yang bersangkutan. Sedangkan hari ini ada saksi ahli satu. Ahli ya? Kita hadirkan siap. Hari ini saudara menyiapkan ahli satu ya? Satu yang mulia. Baik, untuk terdakwa Kasdi Subagiono. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk hari ini kami sudah siap dengan ahli yang mulia, satu orang saja. Oke. Perintah itu dilakukan, bagaimana uang itu dipenuhi oleh bawahan-bawahan. Ya, saya pikir dia harus memberikan pernyataan yang apa adanya gitu loh. Jadi kami sangat mendorong agar Pak Kasdi membongkar saja ini. Syukur juga ini peristiwa ini terjadi ya, terungkap gitu loh. Kalau tidak keterusan ini gitu loh. Artinya udah nggak ada lagi Pak kira-kira saksi lain yang kemudian akan dihadirkan Pak ya, karena kan Cukup, kami kira sudah cukup ya, sudah jelas ada charge-nya kemarin melalui keluarga ya, dan juga hari ini cukup jelas dan cukup lugas ya memberikan keterangan-keterangan dari sisi ahli bahwa memang orang yang melaksanakan perintah karena keterpaksaan itu menghilangkan sifat-sifat kesalahan dari orang tersebut. Itu salah satu alasan dalam hukum pidana penghapus pidana dari yang bersangkutan. Intinya tiada pidana tanpa kesalahan, dan itu sudah kami buktikan. Ya silakan saja pihak lain yang merasa bahwa ini tanggung jawabnya ada ke bawahan. Oke, kita uji aja di pengadilan. Pak, dari tim kuasa hukum apakah nanti sudah mengajukan justice kolaboratif? Nah, terkait hal itu sebetulnya dari awal kan Sekjen ini kan sangat kooperatif ya, dan itu terungkap juga melalui keterangan saksi Febri Diansyah ya. Dari ketiganya jelas sekali Sekjen ini begitu dipanggil langsung datang. Yang lain-lainnya kan menunda-menunda gitu. Paling tidak itu suatu indikasi bahwa dari awal Kasdi ini selalu kooperatif. Jadi terkait dengan justice kolaborator menurut kami, karena itu juga tidak pernah disampaikan kepada klien kami, ditawarkan begitu ya. Ya kami pikir ya kami sampai saat ini belum ada rencana untuk meminta. Orang kita tidak diminta, bagaimana memberikan gitu. Tapi tanpa itu pun saya kira klien kami sampai hari ini sangat terbuka kok mengungkap semuanya. Kan udah diperiksa juga dia di Dewas kan, di Dewas diperiksa juga, di Polres juga diperiksa juga terkait kasus-kasus yang lain kan, yang masih berkaitan. Ya kurang gimana lagi sebenarnya keterbukaan dari klien kami. Jadi itu clear lah menurut saya. Dan kemudian yang kedua adalah dilihat bagaimana niat yang bersangkutan tadi itu dalam rangka melaksanakan perintah jabatan. Tetapi pada pokoknya penasihat hukum yang saya hormati, pada dalam sistem hukum kita, dalam penegakan hukum kita tadi itu perlu dipertimbangkan dalam hal memberikan kepada keadilan kepada seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana adalah kaitannya dengan kedudukan yang bersangkutan. Berbicara secara jujur tentu ahli yang dihadirkan oleh para terdakwa Adecat tentu akan memberi keterangan-keterangan yang setidaknya membantu meringankan para terdakwa, dalam hal ini Pak Kasdi Subagiono. Bagi kami hal itu adalah hal yang wajar karena merupakan hak dari terdakwa. Mengenai hal yang meringankan, apakah itu menjadi meringankan dengan kehadiran ahli tersebut, nanti kami akan uraikan di surat tuntutan. Tentu upaya meringankan itu dilakukan oleh Pak Kasdi selaku terdakwa begitu. Persidangan selanjutnya masih diberi kesempatan sekali lagi bagi Pak Yassin Limpo, Pak Muhammad Hatta, dan Pak Kasdi Subagiono menghadirkan saksi maupun ahli Adecat yang menguntungkan bagi diri mereka. Dan kemudian bila mana masih ada waktu, maka nanti akan dibuka dan dilanjutkan pemeriksaan Pak Kasdi Subagiono.
Karena Pak Kasdi Subagiono selaku Sekjen tadi menyatakan sudah tidak ada lagi saksi maupun ahli adecat yang akan dihadirkan di persidangan. Maka kami bermohon kepada Yang Mulia untuk optimalisasi waktu, mengingat penundaan pemeriksaan selanjutnya di hari Jumat merupakan hari yang pendek, dan setelah Jumat tidak ada hari-hari kerja lainnya, dikhawatirkan tidak selesai pemeriksaan, maka kami mengusulkan untuk Pak Kasdi Subagiono pada hari Rabu minggu depan, tanggal 19 Juni bisa langsung diminta keterangannya. Semakin cepat dan semakin baik pembuktian perkara ini, begitu ya. Satu lagi Pak, soal saksi mahkota yang tadi disebutkan oleh Ya, saksi mahkota itu kan dimaksud adalah terdakwa yang juga berstatus sebagai saksi. Nah, termasuk Pak Kasdi tadi. Pak Kasdi ada kemungkinan besar akan diperiksa setelah saksi adecat yang diajukan oleh Pak Muhammad Hatta maupun Pak Yassin Limpo. Diperkirakan itu kan tidak lama waktu pemeriksaannya di hari Rabu itu, sehingga pada sesi setelah pemeriksaan adecat bisa dilanjutkan pemeriksaan dari Pak Kasdi Subagiono sebagai saksi mahkota ataupun saksi saling bersaksi begitu. Tidak membatasi hak dari Pak Yassin Limpo maupun Pak Muhammad Hatta. Jika yang diperiksa lebih dulu adalah Pak Kasdi Subagiono, toh nanti Pak Syahrul Yassin Limpo dan juga Pak Muhammad Hatta juga akan diperiksa hal yang sama seperti yang diperiksa kepada Pak Kasdi Subagiono, gitu ya. Tidak hanya melalui si sekjen tersebut. Jadi sekjen itu jabatan ya. Ada juga dari yang lain-lain dari. Jadi sehingga banyak sekali permintaan uang yang dia tidak ketahui. Ahli pidana yang Pak Kasdi ya. Ya. Pak Kasdi baik hari ini hadir satu ahli pidana menerangkan mengenai adanya perintah jabatan yang mana itu dimungkinkan menjadi alasan pembenar, alasan pemaaf, atau setidak-tidaknya menjadi hal yang meringankan dalam pertanggungjawaban pidana. Ada satu poin yang kami highlight dari ahli tersebut, ahli yang dihadirkan Pak Kasdi, yang menyampaikan bahwa idealnya suatu perintah jabatan ataupun perintah dari atasan yang itu tidak dilakukan dengan itikat baik, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan prosedur dan substansi, itu idealnya ditolak. Saya rasa itu kan kata kuncinya. Yang mana kita ketahui perintah yang disampaikan Pak Yassin Limpo kepada Pak Kasdi, Pak Hatta, yang diteruskan ke bawah adalah perintah-perintah yang bertentangan dengan ketentuan dan tidak ada itikat baik. Itu saya rasa highlight yang kami dengar dari ahli pidana yang dihadirkan Pak Kasdi. Sehingga nanti kita akan fokus mengenai pembuktian peran Pak Kasdi ini dalam melaksanakan perintah itu, apakah mempunyai kemampuan atau mempunyai kewajiban untuk menolak itu, seperti yang dilakukan oleh beberapa saksi yang lain ya. Kita dengar ada Pak Momon Rusmono, Pak Ahmad Musafak yang mengundurkan diri. Nanti kami analisa dalam surat tuntutan mengenai pertanggungjawaban pidana. Silakan saudara meninggalkan tempat. Kami ada permintaan khusus, mohon menjadi pertimbangan. Ya. Karena saksi yang kami hadirkan itu adalah untuk kepentingan terdakwa Kasdi Subagiono, sehingga mengingat juga perkara ini kan splitting. Jadi ada harapan kami supaya diperiksa secara satu-satu tanpa kehadiran terdakwa atau pihak lain. Untuk saudara diskors dulu ya, nanti setelah jam kedua, ya setelah pemeriksaan ahli dari SEL, baru giliran saudara untuk masuk persidangannya. Terima kasih. Untuk khusus untuk terdakwa Kasdi Subagiono diskors. Terima kasih. Mewakili dengan apa pernyataan dari terdakwa, cukup meringankan dari terdakwa. Begini, sebenarnya perkara ini menurut saya bukan perkara sulit kok. Ini nggak ada sulit-sulitnya. Ini praktek permintaan uang dari menteri yang sudah berlangsung dari tahun 2020 sampai tahun 2023 ya. Dan ini melibatkan semua bagian-bagian di Kementerian Pertanian. Ya. Klien saya yang namanya Sekjen itu kan hanya diperintah. Perintah tolong ini ada permintaan uang, tolong dipenuhi. Kan gitu. Jadi sebenarnya perintah-perintah itu kalau tidak dilaksanakan bisa dicopot. Jadi Sekjen juga jabatannya bisa dicopot juga. Jadi sebenarnya keterlibatan orang lain di sini banyak sekali. Ya, sudah berlangsung cukup lama. Sehingga namanya orang disuruh, ada ancaman, ada keterpaksaan. Ya, itu berarti sifat melawan hukum mens rea dari orang itu ada pada orang yang menyuruh karena dengan penuh keterpaksaan itu. Jadi
Ya terang aja kami harus membuktikan, dan itu sudah kami buktikan toh menurut saya ya, bahwa sekjen ini di bawah perintah tidak ada pilihan lain kecuali memenuhi permintaan menteri. Dan uang itu yang jumlahnya luar biasa banyak, tidak ada satu sen pun dinikmati oleh yang namanya kas di Subagiono. Fakta persidangan paling tidak ya, itu loh. Pak, nanti di agenda persidangan selanjutnya ini kan salah satunya menjadikan Pak Kasdi sebagai saksi mahkota nih Pak, ini gimana Pak? Saya kira kami selaku penasihat hukum sudah memberikan arahan dalam artian udah ungkap aja semuanya, open-openan aja, nggak usah lagi tutupin ya. Peristiwa ini semua orang tahu kok sekarang ini jadinya. Mana Pak? Ini ya? TV Harian Nasional adalah media yang mengangkat dan menyajikan perkembangan seputar politik dan hukum, ekonomi, pariwisata, pendidikan dan budaya, serta pertanian dan perkebunan.